Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang maha ghafur. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan ketujuh kali ini kita akan membahas dalam acara perkuliahan muamalah mengenai akad tabarru, wakalah, dan qor atau utang piutang. Definisi wakalah menurut bahasa adalah pemberian kuasa atau at-tafwid, pemeliharaan, al-hifd, penyerahan atau at-taslim. Sedangkan definisi wakalah menurut istilah para ulama adalah pemberian kuasa kepada orang lain dalam melakukan dan memelihara sesuatu. Ini salah satu definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Masih banyak definisi yang dikemukakan oleh selain Hanafiyah. Bisa dilihat nanti para mahasiswa dalam referensi sebagaimana yang telah lalu disebutkan dalam buku saya Transaksi Ekonomi Syariah. Dalil hukum wakalah diantaranya Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29, An-Nisa ayat 35. Si banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan wakalah bisa dilihat secara lengkapnya dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Kemudian hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diceritakan suatu ketika Rasulullah telah memberi uang 1 dinar kepada Urwah al-Bariki agar ia membeli seekor kurban kambing untuk Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menyuruh di sini, menyuruh Urwah di sini berarti Rasulullah memberikan kuasa pada al-Bariki, yaitu untuk membeli seekor hewan kurban. Kalau surat Al-Kahfi tadi ayat 19 berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Ketika itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun, sekitar 300 tahun. Pas bangun, salah seorang di antara mereka menyuruh temannya dengan uang perak untuk membelikan suatu makanan. Nah, di sini temannya menyuruh itu memberikan kuasa. Kemudian ijma para ulama bersepakat bahwa wakalah disyariatkan atau diperbolehkan karena telah dipraktekkan dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasul hingga sekarang. Rukun dan syarat wakalah apa saja? Rukun yang pertama adalah orang yang mewakilkan mewakil. Yang kedua orang yang menerima perwakilan atau wakil. Ketiga objek yang diwakilkan atau muwakal bih. Yang keempat ijab qabul atau segat. Syarat diantaranya yang berhubungan dengan mewakil harus memiliki perbuatan yang diwakilkan. Apa yang akan diwakilkan kepada orang lain, seperti kisah tadi hadis Rasulullah tentang membeli seekor hewan kurban atau apa saja, apa perbuatan yang akan dilakukan. Syarat yang berhubungan dengan wakil harus orang yang berakal, tentu harus orang yang berakal, tidak sah orang yang tidak berakal. Syarat yang berhubungan dengan muwakal, objek yang diwakilkan, muwakal bih, bisa dijadikan objek perwakilan. Seperti tadi
jual atau beli atau sewa atau gadai dan lain-lain. Ada yang objek yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti apa? Menyuruh orang lain melakukan sholat. Nah, ini salah satu contohnya. Ini tidak jadi objek perwakilan. Syarat yang berhubungan dengan syegat harus berupa ungkapan yang menunjukkan keridhaan mewakil dan wakil. Nah, berarti yang berhubungan dengan ijab qabul, ijab dari orang yang mewakilkan, qabul dari wakil. Kalau kata mewakil, saya memberikan kuasa kepada engkau untuk memberikan sebuah mobil merek anu sebutkan. Kata wakil, saya terima. Nah, ini dengan tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, inilah syegat seperti itu yang jadi syarat. Kemudian macam-macam wakalah apa saja. Ada yang namanya wakalah khusus. Ijabnya dari muwakil berkenaan dengan akad tertentu. Seperti tadi kata muwakil, saya memberikan kuasa atau saya mewakilkan engkau, saya menyuruh engkau agar menjadi wakil dariku untuk menjualkan sepeda motor ini. Berarti khusus, akadnya akad jual beli. Atau apa saja yang berkenaan dengan akad tertentu ditentukan sejak awal. Yang kedua, wakalah umum, ijabnya tidak terbatas akad tertentu. Seperti mana saya mewakilkan engkau untuk melakukan sebuah perbuatan jika saya tidak bisa atau jika saya ada halangan pada waktunya. Saya memberikan kuasa kepada engkau melakukan sebuah perbuatan jika saya tidak bisa melakukannya. Nah, ini tidak ditentukan. Akadnya akad apa saja, perbuatannya perbuatan apa saja. Akibat hukum wakalah. Wakil mempunyai wewenang melakukan akad karena dia menerima perwakilan, maka dia mempunyai wewenang melakukan sebuah akad. Tetapi harus sesuai dengan ijab yang dikemukakan oleh muwakil, sesuai tujuannya. Jangan mentang-mentang dia mempunyai wewenang melakukan akad, tapi tidak sesuai yang dikehendaki oleh muwakil. Jangan seperti itu. Yang diantaranya wakil bertanggung jawab memelihara amanat yang dikuasakan wakil kepadanya, yang dikuasakan muwakil kepadanya. Nah, dia wakil memegang amanah harus dipelihara karena dia diberikan kekuasaan oleh muwakil kepadanya. Jangan sampai mengkhianati amanah tersebut. Selanjutnya, wakil mendapatkan upah apabila ada kesepakatan dengan muwakil sebelumnya. Inilah yang dinamakan wakalah bil ujroh. Kendati pun akad wakalah termasuk akad tabarru, tapi di lain waktu suatu bisa jadi muawadoh kalau ada upah di dalamnya berdasarkan kesepakatan bersama. Seperti wakilnya seorang yang profesional. Dia mendapatkan kepercayaan dari mewakil. Contoh wakilnya seorang pengacara yang profesional. Dia mendapatkan amanah agar menjadi kuasa hukumnya dari seseorang yang sedang terkena hukum masalah tertentu. Nah, ada kesepakatan antara muwakil dan wakil mengenai upah yang akan diberikan. Misalnya ini contoh ya,
apabila ada persidangan atau apa saja. Nah, wakil diberikan upah oleh mewakil, itu sah-sah saja, tidak jadi masalah mendapatkan upah. Atau apa saja selain contohnya pengacara. Pokoknya yang berhubungan dengan profesi seseorang, apalagi dia profesional. Sifat akad wakalah gimana? Sifat akad wakalah, akad goer lazim. Tidak mengikat kedua belah pihak. Hanafiyah, sebagian Malikiyah dan Hanabilah. Ini pendapatnya bahwa wakalah termasuk akad goer lazim. Oleh karena itu, mewakil, orang yang mewakilkan diperbolehkan memecat wakil kapan saja. Wakil pun diperbolehkan mengundurkan diri kapan saja karena sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak atau lazim. Nah, ini dampak hukumnya, mewakil diperbolehkan memecat wakil kapan saja. Wakil pun diperbolehkan mengundurkan diri kapan saja. Sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa wakalah akad lazim apabila disyaratkan ada upah sebagaimana tadi telah disebutkan sebelumnya. Begitupun sebagian Malikiyah yang lain mengatakan akad wakalah termasuk lazim tapi dari pihak wakil saja sekalipun tanpa upah. Nah, inilah perbedaan pendapat, ada 3 mengenai referensi mengenai sifat akad wakalah. Lalu berakhirnya akad wakalah, mewakil memecat wakil sebagaimana tadi saya sebutkan. Karena sudah tidak cocok lagi mewakil dengan wakil, maka mewakil memecat wakilnya, atau wakilnya tidak amanah, boleh saja mewakil memecat wakil. Meninggalnya salah satu pihak, apakah mewakil atau wakilnya. Kemudian hilang akal salah satu pihak karena gila atau apa saja. Jelas tidak akan bisa secara optimal menjalankan perwakilan kalau salah satu pihak hilang akal. Begitupun meninggalnya salah satu pihak, maka tidak akan berjalan akad perwakilan. Murtad salah satu pihak. Nah, ini benar. Murtad itu keluar dari keislaman salah satu pihak menurut sebagian pendapat ulama, berakhir akad wakalah. Wakil mengundurkan diri sebagaimana tadi disebutkan, rusak barang yang dikuasakan. Contohnya seperti mewakil menyuruh seorang menjualkan barang miliknya, seperti mobil itu rusak atau dicuri, yang berakhir akad wakalah. Kemudian mewakil ikut serta melakukan perbuatan yang telah diwakilkan kepada wakil. Seperti mana? Mewakil menyuruh orang lain atau memberikan kuasa untuk menjual mobil miliknya. Tapi dia ikut campur juga akhirnya. Ikut menjualkan. Padahal sudah dikuasakan, sudah diwakilkan kepada orang lain untuk dijual. Tapi akhir-akhirnya ia ikut memasarkan, ikut menjual. Nah, ini berakhir akad wakalah. Kemudian waktu yang ditentukan berakhir, seperti mewakilkan menjual motor atau mobil atau yang lainnya kepada orang lain dengan batasan waktu yang diberikan, misalnya 1 bulan agar mobil itu bisa terjual. Pas 1 bulan tidak laku juga dijual. Nah, karena ditentukan sebelumnya dalam akad sebulan perwakilan itu, maka berakhir dengan waktu sebulan tersebut. Sekarang kita membahas utang piutang atau qardu. Apa itu utang piutang atau bahasa Arabnya al-qardu? Nah, bagaimana hukumnya?
Nah, bagaimana menurut para ulama memberikan pinjaman kepada orang lain itu hukumnya sunat, kecuali kondisinya darurat, maka jadi wajib. Bagi yang meminjam hukumnya mubah. Contoh, seseorang kelaparan, belum makan dari pagi sampai siang sampai sore, lalu dia mau meminjam uang untuk makanan pada orang lain atau tetangganya, maka memberi pinjaman kepada orang tersebut hukumnya jadi wajib itu karena darurat. Asal hukumnya sunat, maka kondisi demikian jadi darurat, maka wajib hukumnya. Bagi yang meminjam hukumnya mubah. Hukumnya mubah juga hukum asalnya, tapi bisa jadi wajib kalau kondisinya seperti demikian darurat. Nah, qardu bersifat lazim, utang piutang bagi pemberi pinjaman mukrid. Ia diperbolehkan menarik kembali sesuatu yang telah dipinjamkannya, manakala dia sendiri lagi memerlukannya. Nah itu. Tapi goel lazim bagi pihak peminjam muktarid, ia diperbolehkan membayar kapan saja. Nah inilah diberi catatan, sekalipun goel lazim bagi pihak peminjam, tapi jangan sampai mengabaikan keharusan mengembalikan sesuatu yang dipinjam seperti uang. Bahkan harus segera kalau ada uang untuk membayarnya. Sehingga kata Rasulullah SAW, matlugoni dulmun, menunda-nunda utang ketika dia mampu membayarnya hukumnya jadi dolim. Jadi sekalipun gue lazim, hukum asalnya dia bolehkan membayar kapan saja, tapi bisa jadi dolim kalau niat mengulur-ulurkan waktu, menunda-nunda waktu padahal dia sudah sanggup membayarnya. Nah, urusan mempermudah orang yang mempunyai utang sampai ia mampu membayarnya lain waktu, hukumnya sunat. Nah, manakala orang yang meminjam itu belum mampu membayar pada waktunya, nah orang yang memberi pinjaman melonggarkan waktu, memberikan waktu tempo sampai ia mampu membayarnya. Inilah hukumnya sunat. Banyak diceritakan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dalam hadis-hadis ahkam berkenaan dengan al-qardu ini, atau hadis-hadis fikih yang di dalamnya diungkap mengenai hadis-hadis untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Sehingga kalau kita memberikan kemudahan ke orang lain, Allah, kata hadis Rasulullah SAW, akan memudahkan nanti orang yang memberikan kemudahan di dunia, dibalas nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian larangan memberi pinjaman dengan adanya tambahan atau manfaat atau jasa karena termasuk riba. Inilah kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba, kata hadis Rasulullah SAW. Setiap utang piutang yang menarik manfaat termasuk riba di dalamnya. Kalau seorang memberikan pinjaman pada orang lain, contohnya 100.000, tapi ada syarat, kalau dia mampu membayar harus dilebihkan 110, nah itu jadi riba. Atau manfaat, contohnya, boleh saya akan memberikan pinjaman kepadamu, tapi syaratnya rumah yang kau diami, saya juga harus mendiaminya. Rumah yang kau tempat, tapi syaratnya saya harus bisa menempati rumah yang kau diami, atau contohnya. Itu manfaat rumah. Atau tapi syaratnya saya
Tapi syaratnya engkau juga meminjamkan motor kepadaku. Nah, gitu. Atau jasa, saya akan memberikan pinjaman uang kepadamu, tapi syaratnya engkau bekerja di saya. Nah, gitu. Bekerja di saya tanpa imbalan. Nah, itu jasa. Atau syaratnya engkau membawakan barang ini ke tempat anu, atau apa saja. Nah, ini telah termasuk riba. Kemudian memperhatikan membayar utang hukumnya wajib sebagaimana tadi dikemukakan. Menunda-nunda utang bagi yang sanggup membayarnya ketika itu, maka hukumnya jadi dolim. Oleh karena itu wajib membayarnya jika sudah mampu membayarnya, sudah ada uang untuk membayarnya. Mengenai referensi, silahkan baca buku saya, Transaksi Ekonomi Syariah, penerbitnya Rosda, Bandung, tahun 2016. Kalau yang kedua, Hadis Hukum Ekonomi Syariah, tapi ini masih berupa naskah, hadis belum bisa diterbitkan. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan bisa diterbitkan sehingga jadi referensi. Demikian para mahasiswa perkuliahan ke-7 fikih muamalah yang berkaitan dengan wakalah dan al-qardu atau utang piutang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.